dalam gereja Pantekosta atau karismatik kadang disalah mengerti sebagai kerasukan roh jahat atau disangsikan sebagai suatu gejala psikis semata. Hanya emosional lah, atau dibuat-buat sajalah. Sebenarnya, apa batasan yang membuat beda antara orang yang sedang manifestasi karena kepenuhan Roh Kudus dengan manifestasi karena kerasukan setan? Lalu jika itu hanyalah gejala psikis semata, emosional berlebihan, apakah kita harus menyangsikannya, mempermasalahkannya? Pada kesempatan kali ini kita akan menyelidiki fenomena ini melalui dua pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan biblikal, yaitu analisis literal dan struktural terhadap teks-teks tentang kepenuhan roh dan kerasukan. Kemudian yang kedua adalah pendekatan historis. Kita masuk pada pemaparan bagian pertama. Alkitab menggunakan 6 kata berbeda dalam bahasa Yunani, yang jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi dipenuhi atau membuat penuh. Ada pliroo, pimplimi, kortazo, gemizo, korenimi, dan mestoo. Tapi dari 6 kata itu, cuma 2 kata yang dipakai untuk merujuk peristiwa kepenuhan Roh Kudus atau dipenuhi Roh Kudus, yaitu pliroo dan pimplimi. Kedua kata ini nggak khusus digunakan untuk teks-teks tentang kepenuhan roh. Dalam berbagai ayat lain, kata ini juga dipakai untuk menjelaskan takaran jumlah secara kuantitas ya, seperti dalam Matius 13 ayat 8, Lukas 5 ayat 7, dan sebagainya. Kemudian digunakan juga untuk menjelaskan kualitas atau keutuhan seperti dalam Kisah 5 ayat 28, Efesus 1 ayat 23, dan sebagainya. Dan yang terakhir, terkadang kedua kata ini digunakan untuk menjelaskan keadaan, seperti dalam Yohanes 12 ayat 3, Kisah 3 ayat 10, dan sebagainya. Tapi, kalau kata pliroo sama pimplimi ini digunain untuk merujuk pada peristiwa kepenuhan roh, maka itu berarti kepenuhan dalam pengertian kualitas. Sehingga kita bisa simpulin kalau pliroo dan pimplimi ini artinya membiarkan diri diisi sampai penuh atau utuh, sempurna. Dan ada satu kata lagi yang harus kita ketahui selain pliroo dan pimplimi. Kata itu adalah ekstasis, yang kalau di bahasa Indonesiain jadi ekstase, dalam bahasa Inggris menjadi ecstasy. Mirip sama nama pil ekstasi ya. Ya memang benar, karena arti dari ekstasis ini adalah suatu keadaan tidak sadar atau berada dalam alam bawah sadar. Dalam Alkitab kita bahasa Indonesia, kata ekstasis ini diterjemahkan menjadi diliputi kuasa ilahi. Coba saudara buka dalam Kisah 10 ayat 10, Kisah 11 ayat 5, dan Kisah 22 ayat 17. Dalam KJV, kata diliputi kuasa ilahi itu diterjemahkan menjadi trance atau suatu keadaan ekstasi. Ya memang kata ini tidak dipakai dalam Alkitab untuk menjelaskan tentang kepenuhan roh, tapi kata ini dipakai untuk merujuk pada seseorang yang diliputi kuasa supranatural, kuasa Allah, yang ya hampir mirip sama kesurupan. Tapi kita akan segera melihat perbedaannya. Kemudian, kata ekstasis ini juga dipakai untuk suatu keadaan emosional yang berlebihan. Kalau bahasa gaulnya ya kayak speechless, terlalu takjub. Dipakai juga untuk emosi yang terlalu takut, tercengang. Seperti itu. Nah, kita sudah dapat 3 kata nih yang merujuk pada sesuatu yang supranatural atau kepenuhan roh, yaitu pliroo, pimplimi, dan ekstasis. Mari sekarang kita analisis secara sederhana struktur ayat-ayat yang menggunakan kata tersebut. Tentu nggak semua ayat kita bisa analisis dalam kesempatan ini supaya waktu kita bisa maksimal. Tapi perhatikan, dalam setiap ayat tersebut, kita menemukan satu pola yang sama. Ada satu prinsip yang sama yang bisa kita jadikan acuan untuk memahami gimana sih atau apa sih yang terjadi saat seseorang kepenuhan Roh Kudus. Pola yang tetap ini terdiri dari 2 unsur, yaitu yang pertama, adanya suatu keadaan ilahi yang meliputi seseorang. Kemudian yang kedua, adanya gejala atau tanda lahiriah yang konkret, yang bisa terlihat. Tanda tersebut bisa berupa tindakan, ya perilaku juga bisa. Coba kita cek ayat ini, Lukas 1 ayat 41 sampai 42. Dan ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring. Strukturnya, anak itu melonjaklah
ini menjadi subjek yang sejajar dengan Elizabeth pun. Kemudian kalimat kedua untuk menerangkan peristiwa yaitu dipenuhi dengan roh lalu berseru dengan suara nyaring. Sebenarnya dalam bahasa Yunani ada satu kalimat lagi yaitu dan dia berkata. Tapi di bahasa Indonesia kan cuman lalu berseru dengan suara nyaring. Nah, tiga kata ini yaitu dipenuhi roh, berseru, dan berkata ada dalam satu struktur yang sama. Coba kita lihat, di situ ada dua unsur. Seperti yang saya bilang tadi, Elizabeth diliputi keadaan ilahi yang menimbulkan gejala atau tanda lahiriah, yaitu berseru dan berkata. Ini gejala fisik Elizabeth yang sejajar dengan kata dipenuhi roh. Dia berseru dan dia berkata, berarti gejala ini berupa tindakan ya. Kemudian dalam Kisah 4 ayat 8, dalam struktural gramatika Yunani, kita tahu bahwa frasa maka jawab Petrus adalah peristiwa yang terjadi ketika dia sedang dipenuhi roh. Itu dua hal yang saling berkaitan. Manifestasi kepenuhan roh pada diri Petrus ini ada unsur ilahi dan insani, yaitu gejala fisik. Dalam hal ini berupa tindakan. Jadi, peristiwa Petrus menjawab tidak dibedakan dengan peristiwa Petrus dipenuhi roh. Keduanya adalah peristiwa yang terjadi bersamaan. Hal yang sama terjadi juga dalam diri Paulus. Dalam Kisah Rasul pasal 13 ayat 9. Di dalam Alkitab kita tertulis, Paulus yang penuh dengan Roh Kudus menatap dia. Pada struktur Yunani kita bisa melihat bahwa kata Paulus penuh roh, Paulus menatap tajam, dengan Paulus berkata, di dalam ayat yang ke-10, itu adalah satu kesatuan. Jadi itu bukan tiga peristiwa yang berbeda. Artinya, kepenuhan roh yang dialami Rasul Paulus menunjukkan tanda lahiriah, yaitu dia menatap dengan tajam dan dia berkata. Ketika Paulus menatap dengan tajam dan berkata, itu adalah tindakan yang dipicu atau dibangkitkan oleh kepenuhan Roh Kudus, bukan tindakan yang berbeda. Konteksnya, dia sedang menghadapi Elimas, si tukang sihir itu. Kemudian tiba-tiba Paulus diliputi kuasa roh, penuh roh, kemudian gejala fisiknya, dia menatap tajam dan berkata. Nah, itu ketiga hal yang jadi satu. Dalam pasal yang sama di ayat yang ke-52, lagi-lagi, manifestasi kepenuhan Roh Kudus ini juga memiliki unsur insani, yaitu diliputi sukacita. Perhatikan, sukacita yang diterangkan di ayat 52 ini bukan sukacita yang timbul terpisah dari keterangan penuh dengan Roh Kudus. Karena dalam bahasa Yunani, kata eplirunto atau dipenuhi ini merujuk pada dua hal, sukacita dan Roh Kudus. Yang mengisi murid-muridnya dengan kepenuhan adalah Roh Kudus, yang bersukacita adalah murid-muridnya, bukan Roh Kudus yang bersukacita. Ada gejala fisik yang ditimbulkan. Jadi kita bisa melihat di situ. Kemudian lebih jelas lagi kalau kita lihat dalam Kisah 4 ayat 31. Kalau Alkitab Indonesia kita tertulis, dan ketika mereka sedang berdoa, goyanglah tempat mereka berkumpul itu dan mereka semua penuh dengan Roh Kudus. Lalu mereka memberitakan firman dengan berani. Ayat ini itu lebih mudah dipahami kalau kita lihat strukturnya. Maka akan jadi seperti ini. Ketika sedang berdoa, tempat itu digoyangkan dan mereka semua penuh Roh Kudus. Lalu memberitakan firman. Nah, kalimat goyanglah tempat itu bisa kita lihat jelas berkaitan dengan penuh Roh Kudus. Jadi peristiwa tempat itu digoyangkan dan peristiwa penuh roh, keduanya ini merujuk pada kalimat ketika mereka sedang berdoa. Jadi itu ya, dua peristiwa ini, tempat digoyangkan dan mereka penuh roh, itu merujuk pada orang-orang yang sedang berdoa. Teks itu juga menunjukkan pada kita bahwa manifestasi kepenuhan roh itu punya tanda atau punya gejala fisik, yaitu goyangnya tempat dan memberitakan firman. Siapa yang menggoyangkan? Kata kerja menunjukkan bahwa yang menggoyangkan adalah orang-orang yang sedang berdoa, yang sedang dipenuhi roh. Jadi bukan tempatnya yang dipenuhi roh, kemudian tempatnya bergoyang sendiri, tapi tempat itu di mana ada orang-orang berdoa yang dipenuhi roh, kemudian mereka bergoyang, bergoncang, shake kalau dalam bahasa Inggris. Bahasa Inggrisnya shake. Nah, akhirnya tempat itu bergoyang, digoyangkan.
itu kata pasif, bukan bergoyang. Artinya tempat itu digoyang atau digoncang, bukan tempat itu bergoncang sendiri. Pada teks ini, gejala atau tanda fisik yang terjadi ialah berupa perilaku fisik atau gerakan tubuh. Dari beberapa ayat yang sudah kita lihat tadi, kita bisa menyimpulkan bahwa manifestasi kepenuhan Roh Kudus adalah satu momentum ketika Roh Allah menguasai seseorang, disertai dengan gejala atau tanda fisik atau psikis yang berupa tindakan rohani atau perilaku ekstase emosional. Gejala fisik itu bisa beragam, beda-beda antar orang. Jadi kita harus garis bawahi bahwa ketika kita membahas pengalaman, maka kita hanya bisa memahaminya secara definitif, bukan teknis. Itu adalah manifestasi kepenuhan Roh. Nah, gimana dengan kerasukan setan? Alkitab menggunakan 7 kata Yunani untuk merujuk pada kerasukan, yaitu demonizome, enochleo, pliroo, echo, iserchome, dan kata dinasteo. Di mana ketujuh kata ini diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi kerasukan roh atau dirasuk oleh roh. Roh di sini maksudnya roh jahat. Coba kita lihat arti dari kata-kata ini. Seperti biasanya saya pakai kamus yang ada di Bibleworks, 3 kamus, yaitu Freeburg, Gingrich, dan Dunker, untuk melihat perbandingan antara makna di kamus yang satu dengan yang lain supaya pemahaman kita ini jadi makin utuh ya, makin komprehensif. Coba kita lihat kata N. N itu berarti di dalam kuasa atau di bawah pengaruh, wujud yang bermusuhan. Contohnya dalam Markus 1 ayat 23. Di situ ditulis, ada orang yang kerasukan roh jahat. Kalimat itu diterjemahkan dari kalimat anthropos en pneumati akatarto. Kalau diharfiahkan bunyinya seperti ini. Anthropos itu orang, en di dalam, pneumati akatarto, KJV menulisnya unclean spirit atau roh yang kotor. Nah, kalau kita kan diterjemahkan sebagai roh yang jahat. Jadi anthropos orang, en di dalam, pneumati akatarto, roh yang jahat atau roh yang kotor. Di dalam, di bawah pengaruh, itu N. Kemudian demonizome. Kata ini artinya dimiliki, disiksa, ditindas, dijengkelkan, atau sebuah pengalaman dikendalikan oleh musuh. Contohnya di Matius 4 ayat 23, di situ tertulis yang kerasukan, diterjemahkan dari kata demonizomenus. Jadi yang kerasukan itu berarti yang ditindas, yang disiksa, yang dijengkelkan. Ini semua terkait dengan dampak-dampak yang dialami oleh orang yang sedang kerasukan. Nanti kita lihat ya dampak-dampaknya itu apa aja. Kata selanjutnya adalah enochleo. Artinya bermasalah, terganggu atau diganggu, dibuat menderita, dibuat tidak nyaman. Kita bisa buka dalam Lukas 6 ayat 18. Alkitab Indonesia tertulis, mereka yang dirasuk oleh roh-roh jahat. Nah, itu diterjemahkan dari kalimat I enochlumeni apo pneumaton akatarton. Orang-orang yang dibuat tidak nyaman. I enochlumeni. Orang-orang yang dibuat menderita. Orang-orang yang diganggu. Apo oleh pneumaton akatarton, roh jahat. Itu kemudian kata yang selanjutnya pliroo. Nah, kata ini adalah kata yang sama yang dipakai untuk merujuk pada penuh Roh Kudus. Betul ya? Pliroo tadi kita sudah bahas. Kalau dalam Efesus 5 ayat 18 di situ ada ayat yang bunyinya hendaklah kamu penuh dengan roh. Nah, kata penuh dalam Efesus itu sama dengan kata dikuasai dalam Kisah 5 ayat 3. Itu kasusnya waktu Petrus bilang ke Ananias, Ananias, diati eplirosen o satanas. Ananias, mengapa hatimu dikuasai iblis? Ananias, eplirosen, mengapa hatimu penuh dengan iblis? Bukan berarti di dalam hatinya Ananias itu banyak setan, ada jumlahnya banyak. Kita lihat tadi secara kualitas, artinya dikuasai di bawah pengaruh si iblis. Itu kata pliroo, sama dengan kata penuh dalam Efesus 5 ayat 18. Kemudian kata kelima yaitu echo. Ketiga kamus punya arti yang sama untuk kata ini, yaitu suatu kondisi tubuh jiwa yang dimiliki atau memiliki sesuatu. Contoh dalam Markus 9 ayat 17. Di situ tertulis, ia kerasukan roh yang membisukan dia. Itu dari kalimat echonta pneuma alalon.
Echonta ini dari kata echo. Jadi echonta, dia yang memiliki pneuma, roh, alalon, yang membisukan. Jadi orang kerasukan adalah orang yang memiliki roh jahat tentunya ya. Kata keenam adalah iserhome. Secara figuratif artinya setan masuk dalam tubuh seseorang dan mengambil alih kesadaran orang tersebut ya. Ingat peristiwa Yudas Iskariot. Sebelum Yudas pergi ke imam-imam kepala dan kepala-kepala pengawal bait Allah untuk jual Yesus, di ayat yang ketiga itu ada keterangan dalam Lukas 22. Isilten de Satanas is Yudan. Artinya, masuklah iblis ke dalam Yudas. Isilten de Satanas. Masuklah iblis. Isilten dari kata iserhome. Dan kata yang terakhir adalah kata dinasteo. Artinya, didominasi, ditindas, dieksploitasi. Dalam Kisah 10 ayat 38 kita membacanya, semua orang yang dikuasai iblis. Kalimat itu diterjemahkan dari kalimat tus kata dinastu menos potu diabolu. Orang-orang yang didominasi, ditindas, dieksploitasi oleh iblis. Jadi kita sudah belajar 7 kata dan penggunaannya yang merujuk pada teks-teks kerasukan. Sekarang lebih jauh lagi, apa gejala-gejala fisik dari orang yang kerasukan? Kita bisa lihat dalam teks-teks tersebut. Tapi perlu digarisbawahi dulu ya, bahwa gejala-gejala dalam slide ini adalah gejala-gejala fisik non-eksorsis. Maksudnya, gejala yang muncul bukan saat orang tersebut sedang dilepaskan iblisnya atau kuasa jahatnya atau sedang diusir setannya. Bukan. Tapi dalam slide ini maksudnya ayat-ayat yang menunjukkan kalau keadaan seseorang itu ketika dirasuk atau dipenuhi roh jahat, dikuasai roh jahat itu seperti apa sebelum roh itu diusir atau dilepas. Kumpulkan semua ayat tentang kerasukan roh jahat, maka saudara akan menemukan 3 kategori atau 3 jenis gejala. Sebelumnya, saya ilustrasikan area kuning ini sebagai orang yang dalam keadaan sadar atau normal. Kemudian yang bawah, area hitam adalah keadaan yang tidak sadar atau dalam alam bawah sadar. Keadaan di mana seseorang tidak bisa mengontrol diri. Ada 3 jenis atau 3 kategori. Kategori yang pertama adalah orang-orang yang dirasuki roh jahat dalam keadaan sadar. Artinya ini nggak ada gangguan fisik, nggak ada gangguan psikis. Tapi roh jahat yang merasuk itu menuntun orang untuk bertindak secara salah. Contohnya ya tadi Yudas, Iskariot, dan Ananias. Alkitab tidak menyebutkan mereka mengalami sakit atau perilaku-perilaku yang menunjukkan mereka kayak orang gila. Mereka normal, Yudas dan Ananias. Mereka sadar seperti orang pada umumnya. Tapi dijelaskan di situ bahwa tindakan Yudas yang menjual Yesus dan tindakan Ananias yang menipu Roh Kudus ini didompleng atau dipicu oleh setan atau iblis yang merasuk di dalam diri mereka. Sehingga sebenarnya mereka sedang kerasukan roh jahat. Namun dalam kategori yang pertama. Kemudian kategori yang kedua, seseorang yang kadang dalam keadaan sadar, tapi kadang juga dalam keadaan ekstase. Sadar lagi, kemudian tidak sadar. Sadar lagi, tidak sadar. Nah, ini kategori yang kedua. Saudara bisa lihat contohnya dalam Markus pasal 9. Di situ ada seorang anak yang bisu karena dirinya dirasuk oleh roh jahat. Di ayat 17 ya. Anak itu dirasuk roh jahat, tapi tidak setiap waktu diserang roh jahat. Ayat 18 menjelaskan, kalau roh jahat yang ada dalam diri anak itu menyerang dia, maka anak itu tiba-tiba rebah ke tanah, terbanting, mulutnya berbusa, giginya bergertak, tubuhnya kejang. Kemudian di lain waktu, roh jahat itu berusaha mencelakakan anak itu dengan membuat anak itu secara tidak sadar, ekstase, berjalan ke arah api atau ke arah air untuk menenggelamkan diri. Tapi itu kan tidak setiap waktu, beberapa waktu saja. Jadi, anak ini dalam keadaan dirasuk roh jahat sejak kecil, tapi tidak selamanya dia dalam keadaan trans. Kadang sadar, kadang tidak, kadang sadar, kadang tidak. Di ayat lain, roh jahat yang merasuk orang memang tidak mengganggunya secara psikis, mental, tapi fisiknya terganggu. Mengalami sakit lah, beberapa cacat seperti buta, bisu, tuli. Ada juga yang dalam keadaan mental atau gangguan psikis, seperti tiba-tiba teriak atau menjerit. Itu semua kerja roh jahat dalam kategori yang kedua. Di kategori yang ketiga, roh jahat membuat seseorang dalam keadaan tidak sadar secara tetap. Mungkin bisa disejajarkan dengan orang gila ya. Tapi ini beda, ini dipicu oleh roh jahat.
Karena dampaknya dari orang yang dirasuk roh jahat ini, dia telanjang, berkeliaran, tinggalnya di pekuburan. Secara fisik dia tidak sakit, karena disebutkan dia punya kekuatan yang besar. Tapi secara mental atau psikis, dia terganggu. Kadang dia diam, kadang teriak, kadang pukul-pukul diri, liar. Bahkan dalam Matius 8 ayat 28 menyebut orang yang kerasukan ini sebagai orang yang sangat berbahaya. Nah saudara, 3 kategori ini menjelaskan satu hal, bahwa orang yang dirasuk roh jahat pasti dieksploitasi oleh roh jahat, diperdaya, dibuat menderita, dibuat tidak nyaman, diganggu, dibuat bermasalah, dan dirugikan. Dari bagian-bagian tersebut, mari kita jadikan satu pengertian utuh yang komprehensif. Saya di sini ilustrasikan seperti ini. Area hitam adalah area sadar. Kemudian di luar area hitam adalah area ketika seseorang ada dalam keadaan di bawah alam sadar ya. Maksudnya tidak sadar atau tidak bisa mengendalikan diri. Yang kita sebut tadi ekstasi atau dalam bahasa Yunani ekstasis. Kemudian ada 3 model orang. Biru itu mewakili pengikut Kristus. Hijau itu posisi netral, bisa pengikut Kristus, bisa juga bukan, atau orang pada umumnya seperti itu. Kemudian yang merah mewakili orang yang dirasuk roh jahat. Nah, topik ini kan yang jadi permasalahan itu momentum manifestasi. Kok sama gitu loh, antara orang yang kepenuhan roh, atau orang yang hanya emosional, atau orang yang kerasukan. Terus bedanya di mana? Kita buat dulu area momentum manifestasi dan membedakannya dalam 3 kategori. Kotak yang pertama menjelaskan manifestasi dari orang yang kepenuhan Roh Kudus. Kotak yang kedua adalah manifestasi dari orang yang emosional belaka. Dan kotak yang ketiga adalah manifestasi orang yang kerasukan, roh jahat. Ketiganya ini berada di luar area sadar. Kita mulai dari model yang pertama, warna biru. Pengikut Kristus yang sedang alami kepenuhan Roh Kudus. Dia akan masuk fase trans. Dari area sadar kepada area ekstase atau tidak bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, ketika dalam momentum manifestasi ini, gejala atau tanda yang timbul seperti yang kita sudah pelajari tadi, itu bisa berupa suatu tindakan. Saat penuh Roh Kudus, Paulus menatap mata penyihir. Saat penuh Roh Kudus, Petrus memberitakan firman. Saat penuh Roh Kudus, murid-muridnya bersaksi. Atau bisa juga berupa suatu perilaku yang tidak bisa dijelaskan, emosional, atau yang berkenaan dengan psikis. Contohnya, murid-muridnya penuh roh dengan sukacita. Murid-muridnya penuh roh sambil tubuhnya tergoncang-goncang. Rasul Paulus dalam 1 Korintus pasal 14, ketika berbahasa roh atau berbahasa lidah, di situ dijelaskan pikirannya tidak turut andil, atau dalam bahasa Inggris dibilang unfruitful. Nous-nya, akal budinya itu tidak berbuah. Kemudian untuk selanjutnya, orang tersebut hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Model yang kedua, bisa orang Kristen terjadi di gereja saat penyembahan, bisa juga orang-orang pada umumnya, yaitu ekstase psikis. Dia akan dalam keadaan trans, dari sadar ke tidak sadar atau tidak terkendali. Bisa menangis, bisa tertawa, bisa bersukacita, bisa ketakutan, bisa sangat sedih. Kalau pengikut Kristus, dia mungkin tahu hidupnya itu disia-siakan, misalnya disepelekan. Terus waktu di gereja dia dengar firman, Tuhan kok peduli ya sama dia. Bahkan Tuhan kasih janji buat dia, Tuhan Yesus sayang sama dia. Jadi saat dengar firman itu psikisnya tersentuh. Dan saat penyembahan, akhirnya dia bermanifestasi. Menangislah, bisa berteriak, atau bisa bergetar tubuhnya. Itu adalah gejala-gejala psikis kejiwaan. Nah, Agustinus ini memahami peristiwa atau manifestasi ini sebagai jubilation. Dan bapak-bapak gereja sepakat bahwa hal ini terjadi dalam suatu peribadatan itu adalah suatu yang wajar. Itu nanti ya, di bagian kedua kita akan melihat tulisan-tulisan bapak-bapak gereja dan teolog-teolog tentang ekstase ini. Kemudian model yang ketiga adalah kerasukan roh jahat. Kita baca teks eksorsis dalam Alkitab.
saat Yesus Kristus mengusir keluar roh jahat dalam diri seseorang, atau saat roh jahat itu bereaksi dalam diri seseorang, maka orang itu akan trans atau berpindah dari kesadaran ke dalam area yang tidak sadar atau ekstase, dan menimbulkan gejala-gejala seperti perilaku itu ya, seperti mulut berbusa, pingsan, menggoncang-goncangkan tubuh, menjerit, rebah ke tanah, menghempas, dan sebagainya. Beberapa gejala kan hampir sama ya dengan dua jenis manifestasi lainnya, tapi ada beda. Orang yang kerasukan ada dalam persekutuan dengan setan sebelum manifestasi. Dan Rasul Paulus jelas berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 3, kalau setan tidak mungkin membuat seseorang berkata Yesus adalah Tuhan, percaya kepada dia. Jadi kalau ada orang yang percaya, yang menyembah Allah, percaya Yesus Kristus, dan kemudian saat manifestasi menimbulkan gejala-gejala perilaku, kita bisa katakan itu antara dua hal, antara kepenuhan roh atau ekstase psikis. Dan kita tidak bisa berkata orang tersebut sedang kerasukan roh jahat. Jadi kesimpulannya, pertama, pengalaman kepenuhan Roh Kudus disertai dengan gejala atau tanda. Kedua, gejala atau tanda itu bisa berupa suatu tindakan, atau bisa juga berupa suatu perilaku. Ketiga, atau bisa juga atau dimungkinkan juga bahwa saat penyembahan di gereja, seseorang mengalami ekstase psikis tanpa dipenuhi Roh Kudus. Mungkin dia terlalu bersuka cita karena kebaikan Tuhan Yesus, atau terlalu bersedih dengan dosa-dosanya, atau pengalaman hidupnya, menyesal, kemudian menangis dan bermanifestasi. Dan ini bukan suatu penyimpangan, ada dalam batas kewajaran. Keempat, bagi orang percaya, kerasukan roh jahat tidak mungkin terjadi dalam dirinya, apalagi ketika dalam penyembahan di gereja. Kalau toh ada, pasti dia bukan anggota jemaat, tetapi orang baru yang datang ke sebuah pertemuan ibadah. Bukan atau belum orang percaya, atau baru beberapa kali datang ke gereja karena ikut-ikutan, diajak teman atau saudaranya yang Kristen, yang masih mengikat diri dengan kuasa kegelapan. Tiba-tiba ketemu Yesus, dan dia bermanifest kerasukan. Roh jahat di dalamnya menyerangnya. Seperti istilah Markus 9 tadi. Yang kelima, sifat dari kerasukan roh jahat itu merusak, mengganggu, tidak nyaman, atau menderita. Jadi ukurlah seseorang yang saudara lihat bermanifestasi itu dengan hal-hal ini. Jika toh saudara ingin meminta pembuktian, tanyalah kepada dia setelah dia bermanifest. Jika ternyata setelah dia bermanifest dia tidak merasa menderita, tetap merasa nyaman, biasa-biasa saja, tidak terganggu, dan tidak ada yang rusak dalam dirinya, ya sudah pastilah itu bukan kuasa si jahat atau roh jahat, bukan manifestasi dari kerasukan setan. Puji Tuhan, itu saja yang bisa saya paparkan dalam Spark keempat, bagian pertama ini. Kalau ada pertanyaan, tulislah di kolom komentar atau japri di nomor WA yang ada di deskripsi. Share video ini untuk memberkati orang lain dan subscribe untuk mengikuti sesi-sesi berikutnya. Bertumbuhlah dalam iman yang sehat, kiranya Tuhan Yesus Kristus menyertai kita senantiasa. Amin.